Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya, yang mana boleh dikatakan dia masih downtrend ya. Jadi topiknya itu adalah bottom fishing ya. Kita mau cari saham-saham yang di bawah, tetapi yang sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak mau tangkap pisau jatuh, kita cari saham-saham yang downtrend ya, atau sekarang masih dalam kondisi sideways di bawah lah seperti itu ya. Tapi sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi kita akan lihat beberapa saham. Untuk itu sebelumnya saya akan tampilkan dulu untuk screenernya ya. Jadi untuk pemilihan saham-sahamnya saya menggunakan Sunar Superseed. Ini saya bagikan free. Linknya untuk mengetahui cara bagaimana mendapatkan Sunar Superseed ya. Anda bisa tanya saya ada di video deskripsi di bawah ini atau di kolom komentar nanti saya pin ya. Jadi untuk screenernya ini em, kita ke tab yang main screener. Kemudian kalau kita lihat kan ini banyak banget ya kolom-kolomnya ya. Jadi definisi apa itu Pak Sunar untuk bottom fishing ya? Jadi bottom fishing itu sebenarnya kita berusaha untuk beli saham yang sudah di bawah ya. Asumsinya sudah di bottomnya. Tapi saya mengatakan ya kalau misalnya saham itu masih di bawah, kalau dia belum uptrend biasanya masih resiko ya. Memang dia mungkin sideways tapi masih resiko bisa saja dia nanti turun lagi ke bawah atau sideways lama tapi nggak naik-naik ya seperti itu. Tapi bagi yang mau coba bottom fishing ya, jadi buy-nya bertahap kalau bottom fishing itu ya. Kita buy sekarang, kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Bukan berarti bottom fishing terus kita beli sebanyak-banyaknya, terus kita berdoa supaya naik gitu enggak ya. Kita buy-nya bertahap aja, tetap pasang trailing stop atau stop loss-nya ya untuk jagain posisinya. Nah, salah satu kriteria itu saya biasanya menggunakan MA200. Jadi saham-saham yang di bawahnya MA200-nya. Itu umumnya sahamnya bearish ya atau downtrend ya. Jadi saya pilih saham yang lebih kecil dari MA200-nya. Tetapi kita maunya bottom fishing, tapi kita nggak mau tangkap pisau jatuh. Jadi kita bisa filter berdasarkan kriteria MA atau MA. Jadi misalnya kita maunya yang sahamnya yang closing terakhir itu sudah berada di atasnya MA5 atau MA10 atau MA20. Nah, kita barusan mulai cek ya seperti itu ya. Jadi kita maunya di bawah tapi yang sudah mulai naik ya seperti itu ya. Nah, ini kriteria yang saya bahas di video kali ini saya akan menggunakan MA5. Tapi kalau Anda suka menggunakan MA10 atau MA20 ya silakan ya. Ini preferensi masing-masing ya. Jadi saya pilih tanda yang lebih besar. Nah, setelah itu yang terakhir kita barusan urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Sebenarnya ada dua pilihan. Anda berdasarkan volume atau transaksi value. Nah, kalau berdasarkan volume itu umumnya saham-sahamnya itu yang boleh dikatakan fluktuasinya agak tinggi ya seperti itu ya. Atau biasanya orang sebutnya sebagai saham gorengan ya. Sebenarnya semua saham itu kalau nggak digoreng ya nggak naik ya. Karena dia digoreng ya dia naik ya seperti itu ya. Jadi tergantung gorengnya pakai minyak apa ya seperti itu ya. Kalau minyaknya bagus ya ya kecenderungan akan naik terus nggak dipermainkan naik turun naik turun naik turun ya. Tapi kalau disengin dalam tanda petik bandar ya mungkin naik turun ya. Mungkin pakai minyak yang jelek atau minyak bekas ya. Jadi seperti itu ya. Itu kalau by volume. Tapi saya lebih suka by value ya. Tapi kalau Anda mau by volume ya terserah. Nah di sini juga ada sektornya. Misalnya Anda mau pilih eh, tiga atau empat saham lah Mas Untar. Saya mau coba tiga atau empat saham. Tapi di sini ada sektornya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak memilih di sektor yang sama. Misalnya eh, ini ADX Finance ada dua ya. Yang kita lihat di atas ini ya. Ada Bank Mandiri sama BRIS ya. BRIS Bank Syariah Indonesia. Jadi kita pilih salah satu aja. Kalau misalnya dalam satu sektor ada dua ya kita pilih salah satu aja ya seperti itu. Kalau misalnya mau coba beberapa saham ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas secara grafiknya bagaimana, apakah sudah boleh buy atau gimana ya. Jadi eh, hanya mengingatkan aja, ini bukan rekomendasi saham ya. Saya nggak nyuruh Anda beli, nggak nyuruh Anda jual, bukan analisa saham karena saya bukan analis di perusahaan sekuritas. Saya adalah full time trader ya sejak 2013. Jadi yang saya katakan di video ini adalah opini. Keputusan di tangan masing-masing. Saya tidak ada maksud untuk menyesatkan siapapun juga. Ya ini penting ya, karena peraturan OJK yang baru itu melarang influencer eh, memberikan rekomendasi atau analisa saham tanpa adanya sertifikasi khusus ya atau bukan profesinya. Kalau analisa saham berarti bukan analis di sekuritas berarti tidak boleh ya. Tapi saya memberikan opini ya. Memang sering saya sebutkan di
video saya jangan bosan-bosan karena untuk yang pemula supaya tahu ya, saya tidak memberikan rekomendasi saham, tidak memberikan analisa saham, melainkan opini, pendapat pribadi. Nah, opini saham itu opini yaitu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E eh, ayat yang ketiga kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi Anda bisa baca sendiri. Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran ya, atau pendapat secara lisan maupun tulisan itu dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak melanggar undang-undang yang lainnya atau peraturan yang lainnya. Ya seperti itu ya. Dan juga yang penting dalam hukum itu lah ya, apakah ada niat jahat? Ya, saya tidak ada niat jahat ya. Jadi mens rea-nya tidak ada ya. Saya kemukakan di awal supaya lebih jelas. Eh, Memang terdengarannya kok diulang-ulang Pak Sunar, bosan tuh. Tapi ini penting ya di untuk legalitas. Ya. Ya memang disclaimer sih. Tapi kalau saya bilang disclaimer itu lepas dari tanggung jawab karena apa yang diberikan ya bukan tanggung jawab saya. Tetapi kalau yang saya bahas memang secara nggak langsung memang saya bertanggung jawab. Tetapi saya sudah sebutkan di awal keputusan di tangan masing-masing karena yang saya bahas adalah opini ya. Jadi yang penting saya tidak menyesatkan Anda ya. Kalau disclaimer itu bisa saja ada intentionnya jelek ya seperti itu ya. Karena kan sudah dibilang kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab ya seperti itu ya. Ya, berarti yang diomongkan nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Tapi yang saya bahas kali ini sesuai dengan konteksnya. Memang kalau untuk bottom fishing, beli saham-saham yang lagi di bawah, itu biasanya masih resiko. Bisa saja tiba-tiba turun lagi, atau sideways lama gitu nggak naik-naik ya. Tapi saya kecenderungan tekniknya adalah buy-nya bertahap kalau dia sudah mulai naik ke atas ya. Jadi kalau masih di bawah, biasanya jangan langsung buy hajar gitu enggak ya. Seperti contohnya untuk Bank Mandiri ini. Kan kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi sesuai dengan yang konsisten yang saya sebutkan berulang kali, kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya, kita jangan buy dulu. Kita tunggu kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, untuk BMRI memang masuk dalam watch list-nya. Ya. Ini saham yang bottom fishing di bawah. Jadi sudah mulai bottoming, cuman belum ada konfirmasi pasti karena belum ada konfirmasi untuk naik. Nah, jadi kita banyak bertahap aja kalau dia sudah mulai naik ke atas MA20-nya, MA20-nya saat ini di 4.486. Jadi kalau naik ke atas 4.486 atau menggunakan acuan 4.500 lah ya, 4.486 ke 4.500 saja minimal ya. Kita berusaha buy. Atau sesuai dengan garis yang saya berikan sebelumnya 4.550. Jadi sekarang jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.550 atau paling cepat di atas MA20-nya. Ya. Cuman banyak jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi belum mengarah ke atas. Nanti kalau sudah mulai mengarah ke atas, dia breakout higher high, kita tambah lagi atau average up sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Nah, kalau mau dikasih checkpointnya tengah-tengahnya antara 4.550 sampai 4.900, kalau mau tambah lagi atau average up, Anda bisa menggunakan acuan di sini ya. Kurang lebih di sini kurang lebih sekitar area 4750 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4750 atau swing high yang di sini, jadi swing high-nya di 4640 Anda bisa tambah lagi. Jadi bottom fishing itu kita belinya bertahap, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Buy-nya bertahap lagi ya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan terakhir hari Jumat ya, minggu lalu itu ada acara Trimegah mengadakan em, seminar ya mengenai topiknya itu cut rates, what's next ya, ya the Fed cut rates ya kira-kira berikutnya seperti apa. Nah di dalam presentasi itu analis dari Trimegah itu mengatakan kalau kita perhatikan memang em, saham-saham perbankan ini ya, big banks ini ya, terutama BUMN, big banks ini yang seperti BBRI, BMRI, BBNI, itu memang dilepas asing terus harganya turun ya. Walaupun yang terakhir ada sentimen dikucurkan dana 200 triliun ya oleh Menteri Keuangan, tetapi ada yang bilang ada di YouTube podcast ya ada beberapa ahli ya yang diminta pendapat. Jadi Menteri Keuangan itu kasih dana bukan free, dia mau return ya. Ya, seperti itu ya. Ya istilahnya kasih duit ke bank, suruh kembangkan supaya bisa memberikan bunga ya ke pemerintah ya seperti itu. Jadi menambah likuiditas perbankan. Nah, masalahnya kalau kita bicara mengenai penyaluran kredit di perbankan itu semuanya tergantung dari resiko. Ya. Kalau kita nggak eh, ngejot kredit ya dari perbankan, tapi tidak memperhatikan resikonya, yaitu nanti ceritanya memang kreditnya akan naik, tapi nanti resiko NPL-nya akan besar sehingga akhirnya mengurangi postur dari laba perusahaan ya, laba bersih perusahaan ya. Seperti itu ya. Jadi
nggak mudah juga ya. Apalagi em, sentimen perekonomian itu masih dipandang asing masih lesu. Jadi yang naik-naik itu kalau kita lihat saham-saham yang kebanyakan dia eh, ya dibilang fundamentalnya jelek ya, ya nggak jelek banget sih. Oh ya memang masih rugi atau belum untung ya. Ya ada beberapa yang yang untung, ada beberapa yang rugi, ruginya lumayan beralem, tapi jamnya naik terus ya ada aja ya seperti itu ya. Nah, itu bisa saja karena sentimen sesaat ya. Ya, seperti itu ya. Ada yang bilang fundamental debt dan sebagainya. Tapi di sini saya fokusnya tetap eh, ke teknikalnya. Jadi kalau naik kita tambah lagi tuh average up itu kurang lebih seperti itu untuk BMRI ya. Eh, tapi kalau dia masih berada di bawahnya 4.550 untuk BMRI itu masih resiko. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Tunggu kalau sudah mulai naik ke atas 4550, naik bertahap kita tambah lagi untuk average up ya. Seperti itu ya. Jangan sampai ngotot terus pakai margin langsung banyak-banyaknya jangan. Berikutnya ada Gojek Tokopedia ya. Gojek Tokopedia ini memang masih resiko. Ya sebelumnya kan dia bottoming di bawah ini ya. Kemudian dia naik tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya seperti itu ya. Jadi untuk Goto ini memang Gojek Tokopedia ini memang masih resiko ke bawah ya. Jadi masih belum buy. Tapi kalau mau spekulasi buy ya mungkin aja Anda buy-nya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 58 ya. Tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini 62, Anda tambah lagi untuk average up. Breakout ke atas 67, Anda tambah lagi target price berikutnya 74 dan 81. Ya saya tekankan sekali lagi, ini memang masih resiko ya. Karena MA20-nya jauh di banyak MA200-nya. Dan MA20-nya ini masih kecenderungan turun ya. Jadi memang topiknya kan bottom fishing ya, pilih saham-saham yang masih di bawah, tapi yang mulai naik ya. Ini memang mulai naik tapi belum ada konfirmasi uptrend. Kita baiknya tunggu kalau dia naik. Ya, di atas 58 minimal. Baiknya pertama aja. Kalau naik ke atas 62 tambah lagi, ya 67 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Ya. Memang kalau kita lihat asing jualan, tapi asing ini agak aneh ya. Sebelumnya di sini 58 dia ada buy kumpulin terus kemudian 67 kemudian di em, sideways harganya mulai turun-turun asing buang lagi ya. Ya. Tapi di sini saya nggak lihat asingnya, saya lihatnya fokusnya di trennya. Ya ini masih downtrend tapi sudah mulai naik, kita banyak bertahap aja untuk Gojek Tokopedia. Ya masih resiko ya. Jadi jangan buy dulu. Tunggu naik ke atas 58. Itu pun buynya bertahap ya. Jangan terlalu banyak karena masih downtrend. MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya. Seperti itu cukup. Nah, berikutnya ICBP. ICBP sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Topiknya saham yang dalam 5 hari terakhir asing koleksi atau borong ya. Jadi ICBP termasuk karena 5 hari terakhir walaupun nggak banyak tapi dia masuk dalam urutan 14 terbesar untuk ICBP. Jadi sekilas saja kalau dia naik ke atas 9950 ini sudah mulai bagus koleksi. Kalau mau buy on weakness lagi tunggu di 9600. Kalau turun jangan langsung buy ya. Kalau tunggu buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Jadi MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi sejauh ini dari tiga yang barusan saya bahas ini ICBP yang paling bagus ya. Ya, begitu ya sejauh ini ya. Nanti berikutnya ya kita bahas yang lain-lainnya ya seperti itu ya. Jadi CBP ini menarik kalau mau buy silakan buy-nya pertama aja sesuai dengan pembahasan saya di video sebelumnya dan juga yang saya bahas sekilas ya. Yang penting perhatikan garis-garisnya ini ya. Anda catat ya supaya nggak lupa ya. Habis seperti itu berikutnya TCPI ya. TCPI ini bottoming di bawah ya MA20-nya mengarah ke bawah tapi ini sudah mulai sideways ya. Jadi kalau ada mau buy kita lihat high-nya hari Jumat kan di 5825. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 5825 atau paling tidak 5775 Anda juga boleh mulai buy kalau mau buy on weakness buy-nya nyicil aja ya kalau dikasih dari 5825 ke 6300-an lumayan ini sebelumnya di 6325 tercapai ya di sini berapa kali di sini ya 2 kali ya hitungannya di sini kan turun di bawahnya kemudian turun jauh ya kemudian dia naik ke atas 5775 dia 6325 tercapai walaupun cuma ekornya doang kalau pasang trailing stop ya masih bisa jual ya seperti itu ya lumayan nah ini di sini juga dicapai 6325 tapi kali ini dia berusaha naik yang terakhir memang gagal tapi kali ini dia berusaha untuk naik lagi yang mau spekulasi buy on weakness boleh aja tapi buy-nya bertahap aja kalau TCP ini nyantai ya kalau dia naik dia naiknya berurutan seperti ini ya berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan jadi banyak oh kalau kita lihat oh higher high hari ini menjelang penutupan oh kita tambah lagi besoknya higher high kita tambah lagi sambil diperhatikan average-nya ya. Jadi jangan sampai yang bawah Anda buy 10 lot tiba-tiba naik lagi Anda buy-nya 1000 lot atau 100 lot jauh sehingga average-nya di atas ya. Jadi bertahap aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau habis seperti itu berikutnya BRIS. BRIS kalau nggak salah sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Yang asing masih lumayan koleksi ya ini ya untuk BRIS ya. Jadi ini masih sideways bottoming ya
Ini kalau kita perhatikan, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2590 atau 2540. Nah, dia kalau naik lagi ke atas 2700 atau swingnya yang di sini 2730, Anda tambah lagi atau average up, naik ke atas 2790, tambah lagi, target PSBP-nya di 3000. Jadi bayinya bertahap saja. Memang sideways-nya lama di sini ya. Sideways-nya lama, kemudian dia turun ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan, ini kan ada swing low-nya 1, 2. Nah, kemudian yang terakhir ini kan dia turun, dia mulai naik. Nah, swing low yang di sini kan higher daripada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan belum terbentuk swing low-nya. Jadi kalau dalam minggu ini dia sudah mulai naik, apalagi naik ke atas 2700, Anda boleh buy. Ya, kalau mau buy on weakness ya memang tunggu di 2540 atau 2400 paling bawah ya. Tapi saran saya sih sesuai dengan yang sebelumnya di sini ya. Ini kalau diperpanjang, ini 2540 kan dia masih bertahan di atasnya. Jadi kalau mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 2700 atau swing high yang di sini 2730, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi banyak bertahap ke atas. Kalau turun jangan di average down karena ini memang masih sideways dan cenderung sidewaysnya itu mengarah ke bawah, sliding ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi em, jangan lupa pasang t stopnya atau stop lossnya. Dan kalau habis seperti itu, berikutnya itu SGR. Nah SGR ini sideways. Nah, sidewaysnya lumayan menarik ya di bawah. Nah ini kalau kenapa menarik? Nah kalau kita perhatikan di sini, ini ada trading range-nya kurang lebih sekitar area 334 sampai 350 ya. Tapi garis saya sebelumnya 324 dari paling bawah sampai 364 yang dari swing di sini. Yang terakhir memang em, mungkin kalau pasang high-nya, kalau yang terakhir di sini hanya di 356. Jadi mungkin Anda bisa pasang nanti 354 ya. Kalau sudah naik, kemudian kalau dia gagal, Anda pasang trade stop-nya di 354 atau 352 ya. Nah, kalau mau buy on weekly sekarang sih boleh aja, memang tunggunya agak lama. Ini sebelumnya lama banget ya servicenya ya. Hampir 1 bulan lebih ya. Kemudian dia naik ke 364. Nah, sebenarnya lumayan sih. Kalau 334 ya saat ini ada baik pasang stop lossnya 324 atau maksimum pakai acuan 318. Target price tertekannya 356 sampai 364. Kalau dia naik lagi target price berikutnya 396. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, yang penting di sini adalah kita lihat posisinya masih sideways ya. Seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk CSMI. CSMI ini cukup menarik sih, asing baik kemudian sudah mulai naik. Saya terus terang aja nggak tahu itu saham apa ya. Eh, Anda cek sendiri ya. Jadi em, saya nggak sempat Pak cek satu persatu. Saya juga nggak hafal ini perusahaan apa nggak hafal. Ya, karena saya berdasarkan teknikal, berdasarkan screener saya, apakah itu ada aksi korporasi atau isu apa ya saya nggak tahu. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar seperti itu, ya. Tapi jangan menyebarkan berita berita bohong ya. Kalau rumor sih boleh aja, tapi jangan hoax ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau mau digambarkan trading range-nya, jadi target price berikutnya setelah 605, kalau dia naik lagi ke atas high-nya yang terakhir kan 600, 600, bentar. Ini yang terakhir high-nya di 630. Jadi kalau dia naik ke atas 630, kita boleh buy high selayar ikut trading range berikutnya ya. Lantai bangunan berikutnya adalah 830. Kalau mau checkpoint di tengah-tengahnya, saya gambarkan di 700. Jadi 605, 700, 830. Kemudian berikutnya lagi di sini 985 untuk CSMI. Nah, apakah bisa tiba-tiba turun Mas Sunam? Ya, bisa aja. Karena dia sudah naik beberapa hari, ya kemungkinan dia bisa pullback. Kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 482 atau paling bawah di 400. Ya, seperti itu. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau memantul ke atas, kita barusan buy. Buy-nya jangan terlalu banyak ya. Ini volumenya masih lumayan bagus. Tapi sebelumnya di sini kalau ciri khas yang sudah saya sebutkan ya, seringkali volumenya hilang, terus kena suspend, ya memang ini resiko. Ya. Jadi banyak jangan terlalu banyak sih kalau saham-saham seperti ini ya. Saya sendiri juga nggak tahu itu sama apa CSMI ya. Ya seperti itu ya. Ya cuman saya bahas dari teknikalnya aja, sama tahu ada yang tertarik spekulasi buy ya seperti itu ya. Oke berikutnya ESA, ESSA. Nah kalau kita perhatikan sini MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah sini kita banyak bertahap aja. Anda bisa tunggu di 630 atau 595 atau tunggu naik ke atas 660 kita barusan buy. Ya, jadi masih testing 630 kan. Tunggu di bawah atau nanti kalau dia berhasil naik ke atas 660 kita buy. Naik ke atas 705 kita tambah lagi atau average up. Pakai pas berikutnya sekitar 770 sampai 800-an ya, 830. Nah, itu untuk ESA. Ya memang ini sideways lama di bawah ya. Jadi
Kalau yang mau tunggu buy on weakness di bawah juga boleh aja di 595 atau 630. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, ESA sih cukup menarik karena MA20-nya mengarah ke atas. Tetapi jangan terlalu agresif ya, karena MA200-nya masih mengarah ke bawah. Harga sahamnya kalau kita lihat masih belum berhasil naik ke atas MA200-nya. Ya, tapi dia sudah di atas MA20-nya ya, seperti itu. Cukup berikutnya untuk Avia. Nah, Avia ini memang em, volumenya sering timbul tenggelam ya, jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau kita tarik, ini sebenarnya masih belum buy sih, walaupun ekor panjang ke atas ke bawah, ya. MA20-nya mengarah ke bawah ya. Nah ini kita tunggu aja. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 420, kita berusaha buy, ya kan? Target price terdekatnya di 442. Nah di tengah-tengahnya ada checkpoint. Kalau dia naik ke atas 432, kita tambah lagi atau average up ya. Jadi banyak bertahap aja. Naik ke atas 420 kita buy, naik ke atas 432 tambah lagi, naik ke atas 442 tambah lagi. Target price berikutnya kalau kita lihat kurang lebih di area sekitar 472. Kalau mau tengah-tengahnya antara 442 dan 472, kalau kita gambarkan ya kurang lebih sekitar area di sini ya. Area konsentrasi candlenya hanya di sini itu sekitar 460. Nah, seperti itu ya. Jadi ini trading range-nya untuk Avia, banyak bertahap aja. Memang kalau kita lihat dari candle semuanya yang di sebelumnya yang sebelah kiri, nah, ada kemungkinan dia masih sideways ya, mungkin sideways datar. Jadi kita tunggu naik ke atas 420 ya paling nggak. Nah, kita barusan buy. Ya, banyak bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya ISIS. Ya, aspirasi hidup Indonesia. Nah, ini bottoming di bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, low-nya sebelumnya di sini kan di 420 ya. Jadi kita pakai acuan 420 untuk stop loss-nya. Kalau mau buy weekly sekarang, sebenarnya sih masih resiko karena MA20-nya mengarah ke bawah dan MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi amannya sih memang harus tunggu naik ke atasnya ini ya. Swing high yang di sini. Ini ada swing high-nya di 450. Jadi kalau mau buy sekarang memang ya boleh aja sih trading range sideways di bawah tipis ya ini ya. 430 sampai 450. Tapi amannya tunggu naik ke atas 450 kita barusan buy. Target price tekannya kurang lebih sekitar area di sini ya. Ini sekitar area 494 atau saya agak turunkan sedikit aja ya di 490. Ya pakai acuan swing hanya di sini. Jadi 420, 450 kalau dia naik ke atas 450 kita boleh buy. Kalau mau tambah lagi checkpointnya mungkin sekitar area eh, sini ya. Ini area support sebelumnya di sini 470. Jadi setiap kelipatan 20 rupiah ya hitungannya ya, setelah 450 ya. Tambah lagi, kita tambah lagi average up. Jadi banyak bertahap seperti anak tangga ya. Kalau naik seperti ini ya kita tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dapat 450 ke 490 ya, atau lebih ya. Ya, mungkin 10% masih bisa lah ya. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu takut atau jangan terlalu agresif juga. Memang topiknya ini batas kita mau biomigras untuk saham-saham yang bottom fishing di bawah ya. Jadi jangan salah tanggap ya. Nanti takutnya salah tanggap. Wah katanya nggak pernah ngajarin orang. Anu Pak Sunar, tangkap pisau jatuh itu kok sahamnya yang di bawah kok yang di bawah semua. Ya memang topiknya kan bottom fishing yang di bawah ya. Oke. Berikutnya BFIN. Nah BFIN ini kalau dia naik ke atas 800 cukup menarik sih. Karena paling tidak akan Anda dikasih eh, sekitar 835 ya. Nah, berarti masih masih bisa cuan sedikit. Kemudian kalau naik lagi 840 naik lagi ke atas 840 kalau mau dapat tambah lagi atau average up target price berikutnya 880. Jadi selama bertahan di atas 800 sebenarnya untuk BFIN ini masih bisa di uh, istilahnya dalam tanda petik digoreng lah ya, digoreng naik ke atas 880 ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat satu kali dikasih ini memang gagal-gagal tapi paling tidak 840 kasih lah ya. Ya jadi terakhir sempat sampai 880 ya 10 persenan. Ya, dalam waktu yang nggak lama ini ya, paling berapa hari? Satu, dua, tiga, empat, lima harian ya. Empat lima hari. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Jadi banyak bertahap aja. Jangan lupa pasang stop lossnya. Pasang stop lossnya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada low-nya di 755. Ya, Anda bisa pasang bertahap di 770 stop lossnya dan 755. Kalau 720 mungkin terlalu jauh ya stop lossnya. Ya, kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Tapi kalau turun jangan ya seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya unik. Unik ini kalau dia berhasil naik ke atas 390 kita barusan buy. Kalau sekarang sih masih belum ya. Atau paling dekat swing hanya di 388. Jadi kalau naik ke atas 388 kita buy. Target plus berikutnya kalau kita perhatikan di sini 422 ya seperti itu. Itu untuk unik. Jadi banyak bertahap aja. Nah, seperti itu. Memang masih lesu sih ya bottoming di bawah lah.
Tapi kalau mau spekulasi buy on weakness baiknya bertahap aja. Memang lama di sini servisnya ya. Kalau nggak sabaran mungkin pilih yang saham yang lainnya aja ya. Seperti itu. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Cleo juga masih di bawah. Cleo ini tipe saham yang kurang lebih kalau saya nyebutkan cinta satu malam ya atau dua malam ya. Ya, karena dia naiknya biasanya sehari dua hari kemudian dia turun lagi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih belum buy ya. Cuman dia tertahan oleh low yang di sini 510. Jadi yang sudah punya Anda pasang stop lossnya di 510. Kalau belum punya, kalau mau spekulasi buy on weakness, Anda tunggu aja kalau dia naik ke atas 550 atau naik ke atasnya 555 ya. 555. Karena kalau masih di bawah 550 ini masih resiko. Ya dia sideways di bawah sih. Kalau Anda mau trading copet-copet di sini ya sideways boleh aja. Tapi pasang stop lossnya 510 ya. Seperti itu. Tapi saya rasa kalau mau buy ya bayar bertahap mulai dari 550 ke atas. Target price di sini 650. Kalau mau digambarkan garis-garisnya ya bisa 570, kemudian berikutnya lagi kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up di 595. Jadi Clio ini buy-nya bertahap aja. Ya kalau kita perhatikan sebelumnya sebelah kiri, ini angka support psikologisnya 510 ya. Selama dia bertahan dari 510, dia bisa aja tiba-tiba meroket ke atas sampai 700 ya. Lumayan ini kalau bisa dari 550 ke 700 berapa itu profitnya ya? Coba 100 kurangi 555 ya. Dibuat mungkin dibuat judulnya untuk supaya clickbait ya seperti itu ya. Ya, mungkin 27% ya masih potensial ya. Jadi eh, nanti buat judulnya mungkin saham-saham yang bottom fishing di bawah masih potensial naik 27%. Ya, mungkin salah satunya adalah Clio ini. Yang mudah-mudahan banyak bertahap aja. Jadi jangan terlalu langsung agresif baik sekarang, banyak-banyak yang jangan. Ya, nah, kalau kita lihat memang asing jualan, tapi kalau Clio ini biasanya nggak seberapa lihat asing sih. Ya, nah jadi hati-hati. Memang dia kadang-kadang cinta satu malam ya. Dia naik tinggi, kemudian besoknya udah selesai terus turun ya. Ya, ekornya panjang ke atas. Jadi setelah beli dan langsung pasang trailing stopnya. Ya, kalau dia gagal ya ada langsung jual. Berikutnya satu lagi, tadi dari daftarnya yang dari eh, Sunar Superseed ya, itu setelah Clio, SNLK, GSMR, Bank, ini ada cek sendiri ya, KAF dan lain-lain. Nah ini eh, berikutnya yang saya bahas adalah untuk saham SNLK. Saya terus terang nggak tahu sama Pak SNLK ya. Sunter Lakeside Hotel. Oh, berarti pariwisata mungkin ya. Hotel. Nah, di sini kalau kita perhatikan, em, kita belinya belum ya, karena dia MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Ya, walaupun volume MA5-nya sudah mulai naik ya, lumayan lumayan tapi masih belum ya. Price actionnya masih belum. Kita tunggu naik ke atas 462, bayinya bertahap aja, target price-nya di 515. Kalau mau tambah lagi untuk average up, naik ke atas 480, kita tambah lagi ya average up ya, targetnya 515. Jadi kalau kita perhatikan mundur ke belakang SNLK ini masih bearish ya. Tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas 480, apalagi kalau di atas 515, itu dia naiknya lumayan bisa sampai 600 atau bahkan sebelumnya gila digoreng sampai 750 ya di sini ya. 700 ya. Ya. Wah, Pak Sunar itu kan saham gorengan, masa ngajarin saham gorengan? Repot sih. Eh, minggu lalu hari apa ya? Rabu atau Kamis ya. Saya di chat sama member saya, Pak, sekarang kok jarang bahas di video saham bottom fishing, Pak, gitu. Sebelumnya saya contoh banyak loh dari pembahasan video Bapak yang mengenai bottom fishing ya. Dia kebetulan ambil satu saham, saya lupa waktu itu dia cerita apa. Ya, Eh, ya ini makanya itu saya bahas mengenai saham-saham bottom fishing ya. Tapi kita maunya yang sudah mulai up. Kalau misalnya masih belum, kita tunggu aja kalau sudah mulai naik. Biasanya acuannya adalah MA20 atau garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ya seperti itu. Jadi untuk misalnya SNLK ini banyak bertambah aja ke atas. Nah, seperti itu. Ya, dari semua saham yang saya bahas ini, mungkin yang lumayan bagus ya kalau saya bilang sih BMRI karena dia fundamentalnya masih oke lah ya. Walaupun mungkin ada penurunan tapi masih cukup bagus saya bilang sih kalau perbankan BMRI. Kemudian ECBP juga mulai secara teknikal bagus kan. Juga saya bilang asing juga mulai borong 5 hari terakhir. Kemudian BRIS kalau nggak salah laporan keuangan terakhir lumayan bagus ya. Nggak jelek-jelek amat. Seingat saya sih ya. Ya.
Mungkin itu sih atau ESA ini ya. ESA juga lumayan menarik. Memang koreksi testing kena resistennya. Servisnya lumayan lebar ya. Jadi Anda bisa tunggu banyak menit saja kalau misalnya nggak buru-buru. Tapi kalau dia breakout naik ke atas ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Yang lain-lainnya saya rasa sih masih belum atau BFIN juga lumayan di bawah ya karena support 770 ini lumayan psikologis ya karena kalau dia bertahan di atas 770 paling tidak Anda bisa dikasih sekitar 830-an, 835 ya seperti itu. Mungkin bisa dapat. Yang lain-lainnya mungkin masih belum ya. Seperti itu ya. Avia belum, CSMI. Oh, CSMI ya lupa ya. Tapi CSMI ini hati-hati aja saya nggak tahu kenapa dia naik ya. Mungkin aksi korporasi, repo dan sebagainya. Repo itu sama apa sih Pak Sunar? Repo Repo itu sama yang digadaikan ya. Jadi kadang-kadang aksi korporasi seperti penerbitan obligasi atau saham repo itu biasanya harga sahamnya mulai diangkat-angkat. Jadi nanti digadaikan di harga berapa gitu ya supaya dapat uangnya. Nah, seperti itu ya. Saya dulu pernah ditawarin saham-saham repo gitu ya. Saya terus terang aja nggak berani ya. Karena jaminannya apa? Ya. Jadi saham repo itu suruh kita tampung, nanti dikasih tahu bakalan digoreng sampai ke sini. Nah, sekarang jaminannya apa kalau dia sampai digoreng ke sana? Ya. Jadi ya, eh, saya terus terang nggak tertarik sih. Ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada yang niat banget sampai titipkan sertifikat rumahnya juga saya nggak berani ya. Seperti itu. Karena nanti saya dituding anu penggelapan sertifikatnya orang tersebut ya. Ya nahan-nahan supaya naik sendiri. Jadi nggak berani. Nah, proyek-proyek repo itu sering ditawarin saya kadang-kadang ya. Oh, Sunar ini bakalan bagus loh mau diangkat sini. Ini lagi digadekan di repo. Nanti tanggal sekian dia di buyback di harga segini. Saya sih kenal orangnya pemiliknya aja enggak. Walaupun kenal sekarang itu ya kalau ada teman yang pinjam duit aja itu kita juga harus mikir-mikir. Ya. Hmm. Kenapa? Karena nanti dia kalau bayar balik, kalau nggak bayar balik itu nagihnya susah banget ya. Jadi kita melas-melas gitu. Jadi kebalik nanti ceritanya. Ya. Dia sebelumnya melas-melas ya minta-minta supaya dikasih pinjaman duit. Ya. Nah, kemudian waktunya bayar nggak bayar-bayar kita gantian yang melas-melas supaya dibayar ya utangnya. Jadi ya susah ya kalau nggak ada jaminannya. Sama kayak repo-repo ya saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu CSM ini repo atau nggak ya. Nanti Anda cek sendiri atau ada aksi korporasi kenapa naik sudah. Tapi saya hanya bahas dalam topik tadi ya bottom fishing ya seperti itu kurang lebih ya. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.